Halo, setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang cara penggunaan software eSIMPA. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kalkulasi dari eSIMPA. Jadi di eSIMPA sendiri sebenarnya untuk kalkulasi ada dua. Yang pertama yang disebut dengan klasikal, di sana disebut dengan klasikal. Yang satu menggunakan metode yang disebut dengan SPPS. Nah, untuk klasikal ini pada dasarnya dia menggunakan pendekatan teoritis. Jadi pendekatan teoritis itu kalau misalnya kita punya kita punya semacam sumber suara di sebuah ruangan, pada dasarnya dia akan ada suara langsung dan suara pantul. Yang kalau misalnya ditulis persamaannya jadi seperti ini, Kak, bahwa LP di sebuah titik itu sama dengan LW. Jadi ini tingkat tekanan suara, LP ini, LW ini daya suara, ditambah 10 log ada Q per 4 PR kuadrat ditambah dengan 4 per R. Nah, kalau dilihat di sini, sebenarnya ada dua komponen di situ. Yang pertama adalah sini. Yang pertama ini adalah mewakili suara langsung. Dan yang kedua ini mewakili suara pantul. Kalau dibuka lagi, si R ini pada dasarnya adalah S atau luas permukaan dikali alfa rata-rata dibagi 1 min alfa rata-rata. Jadi kira-kira seperti ini, dan ini menggambarkan kondisi pantulan di dalam ruangan. Nah, pada sekarang saya coba akan menjelaskan detail dulu terkait dengan parameter yang klasikal dulu. Nanti di video selanjutnya saya akan coba jelaskan yang terkait dengan SPPS. Jadi penjelasannya dasarnya seperti itu gitu, bahwa di dalam ruangan ada dua sumber, ada suara yang sifatnya langsung. Yang suara langsung ini mengikuti yang disebut dengan inverse square law atau hukum kuadrat terbaik. Ini mengikuti ISL, dimana kalau dia semakin jauh kenaikan jarak 2 kali akan menurunkan SPL atau tingkat tekanan suara turun sebesar 6 desibel. Kira-kira seperti itu. Gitu. Nah, kita sekarang coba masuk ke eSIMPA-nya sendiri. Ini saya coba buka si eSIMPA-nya. Kalau misalnya kita buka nih yang Classical Theory of Reverberation, akan ada beberapa opsi menu di sini seperti direct field, punctual receivers, total field yang airing, dan total field yang Sabin. Nah, kita sekarang mulai dulu satu persatu dari yang direct field ini. Jadi kalau misalnya kita buka, misalnya salah satu nih yang bisa dibuka, yang ada gambar ini, RS Cut ini, kita coba buka. Kalau klik kanan, kita bisa load animation. Lalu ada informasi terkait dengan cumulating sound level. Jadi kalau kita buka, ini adalah titik tekanan suara kumulatif dari sumber suaranya. Nah, kalau dari sumber suaranya ini, dia pada dasarnya kalau kita mengacu ke persamaan yang tadi, ini akan terjadi suatu fenomena yang disebut dengan inverse square law atau hukum kuadrat terbaik gitu. Nah, kalau dilihat dari sini, maka kalau dilihat ini persebarannya adalah persebaran suara tanpa pantulan di dalam ruangan gitu. Jadi ini sebenarnya distribusi suara tanpa ada pantulan di dalam ruangan. Nah, sekarang kita coba buka yang lain. Kalau misalnya kita buka si punctual receiver ini adalah parameter di mana di mana dia menghitung nilai nilai SPL atau suara akibat persamaan airing atau subbing di titik tertentu. Jadi kalau misalnya saya buka nih yang receiver 1, saya klik dulu, saya buka di sini. Ini dia akan muncul data seperti ini nih. Jadi kalau lihat datanya ada data direct dB SPL, ada direct total Sabin dB SPL, ada total airing dB SPL. Jadi kalau yang direct ini adalah suara langsungnya. Nah, kalau yang ini, yang kedua ini adalah suara langsung ditambah suara pantul tapi menggunakan menggunakan persamaan Sabin. Sementara yang ketiga ini adalah suara langsung dan suara pantul tapi menggunakan pendekatan airing.
Nah, sebenarnya apa sih pendekatan Sabin atau pendekatan Ewing? Akan saya coba jelaskan dulu sedikit gitu. Jadi kita kembali lagi ke catatan sini. Kalau sebenarnya waktu dengung itu persamaannya ada dua. Ada yang menggunakan persamaan yang disebut dengan persamaan Sabin. Ada satu lagi yang disebut dengan Ewing. Ewing. Kalau nanti salah begini. Nah, si Sabin ini digunakan pada kondisi di mana ruangannya bersifat hidup atau live gitu. Jadi kondisinya live. Live itu maksudnya adalah koefisien absorpsi rata-rata. Jadi koefisien absorpsi rata-rata di dalam ruangan itu lebih kecil dibandingkan 0,25 gitu. Jadi karena koefisien absorpsi rata-ratanya kecil, ruangannya cenderung banyak pantulan. Ini persamaan Sabin, dan kalau misalnya kita lihat waktu dengungnya, sebenarnya waktu dengung Sabin ini adalah, kalau kita lihat RT sama dengan 0,161 volume dikalikan volume ini dalam satuan metrik dibagi dengan alfa dibagi dengan A. A ini adalah penjumlahan antara luasan tiap permukaan dan koefisien absorpsi di tiap permukaan. Jadi kalau misalnya dibuka, A ini sama dengan penjumlahan dari luasan semua luasan dikalikan dengan koefisien absorpsinya. Ini adalah persamaan Sabin. Untuk Ewing digunakan pada pada ruangan yang sifatnya absorptif gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, si absorptif itu pada dasarnya ruangannya bersifat absorb. Definisi absorb di sini adalah kalau misalnya nilai rata-rata koefisien absorpsinya lebih besar dari 0,25 gitu. Jadi kalau lebih besar dari 0,025 berarti ruangannya cenderung menyerap suara, sehingga digunakanlah persamaan Ewing. Nah, si persamaan Ewing itu kalau misalnya dijelaskan lebih detail, saya tuliskan di sini bahwa waktu dengung Ewing adalah 0 kali 161 kali volume dibagi dengan minus S total. Ini maksudnya total luas semua permukaan di dalam ruangan dikalikan ln 1 minus alfa rata-rata. Nah, ini konsepnya gitu. Jadi kalau persamanya mungkin tidak perlu dipahami, tidak apa-apa, tapi konsepnya adalah si Sabin ini digunakan pada ruangan yang sifatnya live atau koefisien absorpsinya di atas lebih kecil daripada 0,25, dan Ewing digunakan pada kondisi yang sifatnya absorb gitu. Nah, kalau misalnya kita kembali lagi ke si isi 4-nya, ini jadi dia coba menghitung suara langsung dan suara pantul akibat persamaan dengan persamaan Sabin dan Ewing tadi gitu. Ini dilakukan pada titik receiver 1 dan titik receiver 2 gitu. Nah, kalau misalnya kita buka lagi, ini kan kita juga bisa menghitung nih ada total. Jadi ini punctual receiver itu di titik penerima. Nah, kita juga bisa melihat total field semuanya dalam bentuk grafik ini di berbagai frekuensi dengan pendekatan dengan pendekatan Ewing dan Sabin. Jadi kalau yang direct field ini suara langsung, yang ini total field ini suara langsung ditambah suara pantul dan diplot gitu. Jadi kalau misalnya kita buka di sini, kita melihat ada suara cumulating gitu. Nah, cumulating ini adalah bagaimana suara pantul dan suara langsung dengan pendekatan Ewing. Nah, yang di bawah ini adalah suara langsung dan suara pantul dengan pendekatan Sabin. Itu. Jadi yang membedakan adalah karena ini kan sebenarnya berdasarkan teoritis ya gitu. Jadi kita harus melihat gitu apakah hewan kita cenderung absorptif atau cenderung efektif untuk menggunakan analisis yang lebih baik gitu. Apakah menggunakan Sabin atau menggunakan Ewing, dan biasanya pendekatan Sabin atau Ewing ini dipakai untuk untuk memprediksi gitu. Jadi kita punya data-datanya, koefisien absorpsinya berapa, kita memprediksi nih kira-kira dengungnya berapa, waktu dengungnya berapa, suara langsungnya berapa, suara pantulnya berapa gitu. Itu dengan pendekatan yang sifatnya teoritis. Nah, kalau misalnya kita buka main result, kalau misalnya kita klik 2 kali akan muncul nih datanya. Jadi sebentar. Ini datanya lengkapnya gitu. Si main resultnya ada Asabin. Asabin ini kalau misalnya ingat si persamaan yang waktu dengung tadi kan RT 0,161 dibagi A. Nah, A itu maksudnya adalah Asabin ini luasan dikali dengan koefisien rata-rata. Total luasan dibagi dengan koefisien rata-rata. Sehingga kita dapat nilai waktu dengung RT Sabin dalam detik gitu. Dan di sini juga ada data L Sabin
dB ini adalah perhitungan si tingkat tekanan suara langsung dan suara pantul secara global, maksudnya secara keseluruhan di ruangan tersebut gitu. Jadi ini adalah gabungan antara suara langsung dan suara pantul gitu. Lalu apalagi yang kurang ya? Satu lagi, memang itu saja parameter-parameter yang dihitung dengan classical theory of reverberation atau dengan pendekatan teoritis. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Nanti di video selanjutnya saya akan coba menjelaskan bagaimana perhitungan dengan pendekatan yang SPPS. Terima kasih dan semoga bermanfaat.